Pagi, selamat siang, selamat malam buat adik-adik kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nah, kali ini Kak Yensi akan menjelaskan mengenai teks laporan percobaan. Karena di semester ini, semester ganjil, kalian sementara mempelajari tentang TLP. Oke, sebelum itu, Kak Yensi mau minta tolong untuk jangan lupa subscribe channelnya Kak Yensi, yaitu namanya Kios Bahasa Indonesia. Oke, jangan lupa subscribe. Ya, tekan tombol subscribe dulu, share, like, dan komen karena di sana berisi video pembelajaran. Oke, kali ini Kak Yensi akan menjelaskan mengenai TLP yang slide pertama, tujuan pembelajaran. Di sini ada dua tujuan pembelajaran nih, teman-teman. Ada yang pertama adalah mengidentifikasi dan yang kedua adalah menyimpulkan. Nah, Kak Yensi sudah memberi tanda warna merah, tulisan warna merah yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama ya. Nah, untuk video pembelajaran berikutnya, Kak Yensi akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan menyimpulkan tujuannya. Oke. Nah, Kak Yensi sudah menjelaskan mengenai atau pengertian dari teks laporan percobaan, tapi saya mau ulangi bahwa teks itu artinya tulisan, sedangkan laporan itu artinya segala yang disampaikan kepada orang. Kemudian percobaan ini kata lain atau istilah kata lainnya adalah eksperimen. Eksperimen ini artinya adalah kegiatan untuk menguji atau membuktikan suatu teori atau hasil percobaan. Nah, boleh disimpulkan bahwa pengertian dari teks laporan percobaan adalah tulisan yang berisi kegiatan untuk menguji serta membuktikan suatu teori atau hasil percobaan. Begitu ya. Kemudian, nah di slide ini berisi ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, yang pertama, ciri-cirinya ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah bersifat fakta, yang kedua adalah lengkap, yang ketiga adalah objektif. Fakta di sini artinya adalah sesuatu yang pasti, yang nyata serta dapat dibuktikan. Nah, apa sih perbedaan antara fakta dan opini? Tentu kalian sudah tahu bahwa fakta itu adalah nyata, sedangkan opini itu adalah masih tidak nyata begitu ya, masih pendapatnya orang gitu ya. Nah, di sini ada 2 contoh kalimat nih, example A dengan example B, contoh A dengan contoh B. Yang contoh yang pertama, contoh A adalah kandungan yang terdapat di dalam kulit jeruk terdapat vitamin C sekitar 20 ml. Sedangkan contoh yang kedua adalah yang B, kandungan yang terdapat di dalam kulit jeruk terkandung 20 ml vitamin C. Kira-kira nih, yang mana fakta, yang mana opini? Coba tebak. Iya, pintar. Nah, contoh yang A adalah yang opini. Kenapa opini Kak Yensi? Karena ada kata sekitar. Sekitar itu adalah pendapat, belum tentu. Iya kan? Sedangkan contoh B adalah yang fakta. Karena dikatakan sudah terkandung 20 ml vitamin C. Next, ciri yang kedua adalah lengkap. Lengkap artinya di sini agar apa yang disampaikan dapat dipahami orang lain, gitu ya. Lengkap itu artinya. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sebelum melakukan percobaan pasti memiliki hipotesis dulu. Jadi sampaikan apa adanya gitu ya. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara atau jawaban sementara. Contohnya kalau misalnya kamu membuat eksperimen, kamu mengatakan bahwa itu akan berhasil, itu adalah hipotesis kamu, itu jawaban kamu sementara. Nah, ketika kamu membuat eksperimen itu, membuat percobaan itu padahal tidak berhasil, nah itulah yang akan kamu uji gitu ya. Itu yang menjadi hasilnya kamu nantinya di dalam suatu laporan. Untuk mengingat ciri-ciri teks laporan percobaan ini ada jalan pintas gitu. Jalan pintasnya ini yang ada tanda panah nih.
tangkap objek. Ingat aja, ciri-ciri teks laporan percobaan, ingat, tangkap objek. Artinya artinya fakta, kap artinya lengkap, objek yaitu objektif. Paham ya sampai di sini ya? Gampang kan? Gampang dong. Nah, karena ini materinya gampang, jangan lupa untuk subscribe Kios Bahasa Indonesia. Dan kalian juga boleh mencatat materinya ini ya, teman-teman. Lanjut. Fungsi teks laporan percobaan. Nah, fungsinya di sini ada 5 nih. Sebagai informasi, bukti, dokumentasi pemecahan masalah serta pertanggungjawaban. Oke. Dokumentasi artinya fungsinya sebagai apa? Sebagai bukti agar tidak hilang gitu. Sebagai bukti ketika orang meminta, oh mana? Katanya fakta atau katanya benar-benar ya. Tunjukkan aja dokumentasinya gitu. Nah, pemecahan masalah di sini apa? Mengetahui masalah yang dihadapi dengan cara melakukan percobaan. Makanya saya katakan tadi, lakukan dulu percobaan. Kalau hanya mengarang, itu bukan teks laporan percobaan, itu mengarang day, itu sastra teman-teman ya. Nah, untuk mengingat fungsi teks laporan percobaan, ini ada nih jalan pintasnya yang warna hitam kayak MC udah bikin. Info buku, masa tanggung. Info, informasi, bukti, dokumentasi, masa, pemecahan masalah, tanggung, pertanggungjawaban. Jadi fungsi teks laporan percobaan, ingat aja, info, buku, masa, tanggung. Gampang kan? Gampang dong. Oke, karena gampang jangan lupa untuk subscribe Kios Bahasa Indonesia. Next. Nah, di sini ada tujuan teks laporan percobaan. Tujuannya apa? Ada 4 nih. Memberitahukan atau menjelaskan pemecahan masalahnya sebagai sumber informasi karena disusun berdasarkan data dan fakta yang sudah ada, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi artinya kegiatan penelitian atau percobaan. Oke. Nah, di sini ada sesuai dari tujuan pembelajarannya kita, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Arti dari mengidentifikasi ini artinya menemukan informasi di dalam laporan percobaan. Mengidentifikasi, menemukan, mencari tahu tentang apa? Mencari tahu tentang judulnya, mencari tahu tentang tujuannya, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan simpulan. Oke, itulah mengidentifikasi informasinya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, identifikasi informasi laporan percobaan berdasarkan teks berikut. Jadi ingat aja nih, judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan. Judulnya pasti kamu contoh membuat slime. Tujuannya apa? Untuk menginformasikan kepada masyarakat begini sih cara membuat slime. Alat dan bahannya, alatnya apa, bahan-bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Langkah-langkah, kalau dikatakan langkah-langkahnya berarti dia berurutan. Berarti bukan cuma satu guys, jadi banyak. Kemudian hasilnya apa? Apakah berhasil? Nah, kemudian buatlah kesimpulan keseluruhan dari eksperimen yang kamu buat. Oke. Nah, saya akan menunjukkan video laporan percobaan. Nah, kamu perhatikan baik-baik videonya. Ketika kamu sudah melihat video ini, maka kamu akan mengerjakan soal atau berlatih dengan cara mengerjakan soal yang saya sudah tentukan. Oke, videonya ini. Tunggu ya. Ayo. Iya. Videonya ada di sini, teman-teman. Oke, silakan dinikmati.
Perhatikan baik-baik. Perhatikan kalimatnya. Bila perlu catat. Oke. Nah, demikian video laporan percobaan atau percobaannya, video percobaannya. Nah, kalian sudah menikmati tadinya. Sekarang ayo berlatih mengerjakan pertanyaan. Pertanyaan di sini saya sudah cantumkan. Kalian jawab dan jawabannya jangan lupa kerjakan. Jadi ini soal pertama sampai kelima ini kamu jelaskan. Kamu catat soalnya beserta jawabannya di dalam buku catatan Anda. Kemudian hasilnya kalian kirim kalian kirim di Google Classroom. Oke. Di grup Anda akan saya berikan kodenya. Oke ya. Oke, bye-bye. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Video pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi next video pembelajaran selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang kedua pastinya. Oke. Semoga Anda mengerti. Jangan lupa materinya dicatat guys, agar lebih jelas lagi. Ketika saya bertanya, Anda bisa menjawab. Oke. Sampai bertemu. Dan bye-bye. God bless you all.